topik pertama terlebih dahulu, saudara, masih dengan ramainya fokus publik terhadap kasus pembunuhan Vina dan Eki, penangkapan Peggy yang diyakini berdasarkan DPO oleh polisi justru memuai tanda tanya. Bahkan keraguan, benarkah bahwa di sini Peggy adalah otak pembunuhan dari Vina? Kita bisa ingat, saudara, pengakuan dari Saka Tatal, mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, yang mengungkap adanya fakta baru bahwa foto DPO yang ditunjukkan kepadanya ini berbeda dengan Peggy Setiawan yang kini ditangkap polisi. Nah, Peggy Setiawan yang saat ini ditangkap tim gabungan Bareskrim Polri dan Polda Jawa Barat saat pulang bekerja sebagai kuli bangunan. Ini menegaskan kalau penetapan Peggy sebagai DPO ini sudah sesuai dengan prosedur, yakni berdasarkan pemeriksaan saksi, tersangka lainnya, dan barang bukti yang dikumpulkan. Namun Peggy terang-terangan di sini membantah saat konferensi pers saat itu, saudara, di mana bahwa tudingan terhadap dirinya sebagai otak pembunuhan Vina dan Eki, bahkan menyebut kalau dirinya ini adalah korban fitnah. Keluarga hingga rekan kerja Peggy bersuara menyebut bahwa saat kejadian 5 tahun lalu, Peggy ini 8 tahun lalu, Peggy ini berada di Bandung, Jawa Barat. Agar tertib, tunggu sabar. Kenapa ganti identitas? Tidak. Kenapa ganti Robi namanya? Tahu panggilan saya itu. Silakan. Nama gaul saya. Saya tidak pernah melakukan hukuman itu. Jadi fitnah. Saya rela mati. Saya rela mati. Tidak. Tak hanya bantahan dan pembelaan dari keluarga serta teman-teman kerja terhadap Peggy Setiawan, terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, Saka Tatal, juga memberikan pengakuan yang cukup mengejutkan. Saka mengatakan sosok Peggy Setiawan yang ditangkap berbeda dengan foto DPO yang pernah ditunjukkan polisi kepadanya, yakni memiliki ciri-ciri antara lain berambut keriting dan memiliki bekas tindik di bagian telinganya. 2 minggu yang lalu ada kepolisian dari Polresta Cirebon dan Polda Bandung datang ke rumah dan menanyakan bahwa yang DPO tersebut dan dikasih tahu foto-fotonya dan nama-namanya. Yang ini foto-fotonya dan sama yang dipoto yang ditangkap yang sekarang itu beda jauh. Ciri-cirinya tuh dari muka sama dari telinga aja udah beda. Telinga katanya kan berisingan. Oh, foto bolong. Yang itu ya. Oke. Sama dari muka udah beda. Sama Peggy yang sekarang. Pengakuan Saka atas perbedaan foto DPO dengan Peggy yang saat ini ditahan polisi kemudian berlanjut dengan pemanggilannya ke Polda Jawa Barat. Dalam pemeriksaan, Saka Tatal ini ditanya oleh tim penyidik apakah dirinya mengenal Peggy Setiawan. Lalu kuasa hukum Saka Tatal Farhad Abbas memastikan bahwa pertanyaan-pertanyaan yang diajukan ke Saka Tatal masih terkait dengan proses persidangan yang dijalani oleh kliennya. Ia juga sempat mempertanyakan terkait foto DPO yang ditunjukkan kepada Saka sebelum penangkapan terhadap Peggy Setiawan. Keterangan Saka dan bantahan dari Peggy ini membuat publik penasaran dan masih terus mencari kemungkinan lain dari sosok Peggy yang disebut-sebut menjadi otak pembunuhan Vina dan Eki. Kondisi ini berdampak pada seorang warga bernama Hegi Rian Prayoga yang mengaku dirugikan lantaran dirinya tiba-tiba viral di media sosial dan dikaitkan dengan kasus pembunuhan ini. Hegi kemudian melakukan klarifikasi dan mengaku tak terlibat, serta memberi jawaban terkait dengan ciri-ciri menggunakan anting seperti yang dikaitkan kepadanya. Ya, itu memang benar foto saya juga kaget kenapa bisa viral seperti ini. Sementara saya tidak pernah melakukannya sama sekali, tuduhan semua nggak benar. Sangat terganggu dan juga banyak ancaman-ancaman juga sama saya pribadi, sama di keluarga saya dari netizen gitu banyak. Datang setelah 3 hari viral itu dari pihak Polda ke rumah, datang bertanya kenal tidak sama korban, sama pelaku kenal tidak. Ya saya jawab dengan sejujur-jujurnya saya tidak mengenali mereka semua. Melihat banyaknya orang yang sanksi atas penangkapan Peggy Setiawan, polisi memastikan bahwa polisi di sini memiliki sejumlah bukti terkait keterlibatan Peggy dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki.
Polisi meyakini Peggy Setiawan yang telah ditangkap merupakan orang yang mereka cari setelah memakan waktu 8 tahun masa pencarian. Karena Peggy di sini disebutkan bahwa kerap berpindah tempat dan disebut berganti nama menjadi Robi. Ya, bahwa kita yakinkan PS adalah ini. Kita sudah menyita sejumlah dokumen terkait dengan identitas, kemudian juga motor yang digunakan kita sudah dapat STNK-nya walaupun motornya belum dapat, tetapi STNK kendaraan yang digunakan pada saat kejadian kita sudah mengamankan. Nah, kita meyakinkan ini dengan sejumlah dokumen baik kartu keluarga, kemudian ijazah dan sebagainya, kita yakinkan bahwa ini adalah PS atau Peggy Setiawan. Kemudian yang terkait salah tangkap semua sudah diuji di pengadilan. Jadi apapun keterangan yang dulu sudah pernah disampaikan oleh para pelaku, ini sudah diuji oleh pengadilan. Di lain pihak, keluarga Vina meminta Polda Jawa Barat untuk tidak terburu-buru dalam menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Karena dari informasi yang didapat oleh kuasa hukum keluarga Vina, Hotman Paris Hutapea, 5 narapidana dalam kasus Vina ini membantah bahwa Peggy yang ditangkap adalah si pelaku. Sementara polisi meminta masyarakat untuk melapor apabila ada informasi dan alat bukti lainnya.